Atas kesempatannya, saya Pravitri Adista Dirabusya dengan NIM 2019-210544. Nah, di sini saya akan merangkum materi dari minggu ke-8 sampai dengan minggu ke-10. Nah, pada minggu ke-8 itu menjelaskan tentang Managing Economic dan Translation Exposure. Nah, economic exposure itu adalah nilai tukar. Perusahaan akan dipengaruhi oleh perubahan tak terduga dalam nilai tukar. Ada 5 faktor yang menjadi pertimbangan dasar untuk meminimalisir exposure ekonomi, yaitu yang pertama ada target penjualan, lalu yang kedua ada kompetitor, yang ketiga ada lokasi pabrik perusahaan, yang keempat ada bahan baku, dan yang kelima ada harga. Terdapat 5 strategi untuk lindungan nilai exposure ekonomi. Yang strategi yang pertama yaitu kebijakan harga, dan yang kedua ada lindung nilai dengan kontrak forward, yang ketiga ada membeli perlengkapan asing, yang keempat ada pembiayaan dengan dana asing, dan yang terakhir yang kelima ada merevisi operasi unit lain. Translation exposure sendiri yaitu untuk mengukur seberapa jauh laporan keuangan konsolidasi dari suatu perusahaan dipengaruhi oleh fluktuasi kurs falas. Pada minggu ke-9 menjelaskan tentang country risk. Nah, country risk itu mencakup resiko politik dan ekonomi yang tidak menguntungkan dari operasi di suatu negara. Resiko politik sendiri itu adalah kerugian yang diderita oleh suatu negara, industri, perusahaan, atau investor yang disebabkan karena terjadinya faktor resiko seperti perubahan situasi politik. Dalam resiko politik terdapat 2 tingkatan. Yang pertama ada risiko politik makro, dan yang kedua ada risiko politik mikro. Ada beberapa penyebab timbulnya risiko politik. Yang pertama ada sikap konsumen negara setempat, lalu ada pemerintah setempat mungkin mengenakan syarat khusus. Yang ketiga ada dana yang diblokir, mungkin tidak dapat digunakan secara optimal. Lalu ada mata uang yang tak dapat ditukarkan. Resiko keuangan adalah salah satu dari berbagai jenis resiko yang terkait dengan pembiayaan. Lalu ada resiko sovereign. Nah, resiko sovereign itu adalah jenis resiko kredit di mana pemerintah di sebuah negara itu tidak akan membayar utangnya. Ada beberapa variabel untuk mengukur resiko sovereign. Yang pertama itu ada efektivitas institusional, yang kedua ada struktur dan prospek ekonomi, dan yang ketiga ada likuiditas eksternal dan posisi investasi internasional, yang keempat ada kinerja dan fleksibilitas fiskal, yang kelima ada fleksibilitas moneter. Dalam melakukan pemilihan lokasi ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama produktivitas tenaga kerja, yang kedua nilai tukar mata uang dan resiko mata uang, yang ketiga ada biaya, dan yang keempat ada risiko politik, nilai dan budaya. Yang terakhir yang kelima ada kedekatan pangsa pasar. Pada minggu ke-10 menjelaskan mengenai Foreign Direct Investment atau FDI. FDI itu adalah investasi asing langsung atau penanaman modal asing. Nah, jenis FDI ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada FDI vertikal, dan yang kedua ada FDI horizontal. Diverifikasi adalah sebuah strategi investasi dengan menempatkan dana dalam berbagai instrumen investasi dengan tingkat resiko dan potensi keuntungan yang berbeda. Manfaat dari diversifikasi internasional sendiri itu yang pertama ada pertumbuhan pasar-pasar modal di negara-negara berkembang. Yang kedua ada emerging market, mempunyai karakteristik pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan pasar maju. Nah, bagi pemerintah, FDI yang ideal itu memecahkan masalah seperti pengangguran dan kurangnya teknologi tanpa mengambil bisnis dari perusahaan lokal. Keuntungan FDI bagi dunia usaha sendiri itu yang pertama ada diversifikasi pasar, yang kedua ada insentif pajak, dan yang ketiga ada akses ke tenaga kerja yang lebih murah dan sumber bahan baku. Nah, sekian rangkuman dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rahmana Fila Andianingrum dengan NIM 564. Di sini saya akan memberi kesimpulan materi manajemen keuangan internasional dari minggu ke-8, 9, dan 10. Yang pertama saya akan memberi kesimpulan pada minggu ke-8 di mana materinya yaitu tentang Managing Economic and Translation Exposure. Nah, di mana dalam buku Madura mendefinisikan bahwa exposure ekonomi merupakan seberapa jauh nilai perusahaan yang diukur dengan nilai sekarang dari harapan aliran kas yang akan berubah bila
kurs valuta asing berubah ke arah yang tidak diharapkan. Nah, resiko ekonomi atau economic exposure ini mengacu pada dampak fluktuasi nilai tukar mata uang terhadap masa depan arus kas perusahaan, di mana arus kas perusahaan ini dapat dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar dengan cara yang tidak terkait langsung dengan transaksi luar negeri. Nah, perubahan kurs ini sering dikaitkan dengan keragaman tingkat pertumbuhan, inflasi, suku bunga, tindakan pemerintah, dan lain-lain. Sebuah perusahaan itu juga dapat menilai ekonomi exposure yang dihadapi dengan cara menentukan tingkat sensitivitas pengeluaran dan pendapatan dalam berbagai skenario nilai tukar yang mungkin terjadi. Nah, perusahaan ini juga kemudian dapat mengurangi exposure dengan melakukan restrukturisasi dengan operasionalnya untuk menyeimbangkan antara nilai tukar dengan tingkat sensitivitas arus kas. Kemudian pada minggu ke-9, di mana minggu ke-9 ini membahas tentang control risk analysis. Nah, sebelumnya resiko itu dapat didefinisikan sebagai bahaya yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Nah, resiko negara sendiri itu merupakan resiko yang timbul karena perubahan ekonomi atau politik suatu negara yang berdampak pada negara lain, di mana akan berhubungan dengan negara tersebut. Misalnya, kekurangan cadangan devisa suatu negara akan menyebabkan keterlambatan pembayaran pinjaman kepada bank kreditur di negara lain. Resiko negara atau country risk ini merupakan potensi resiko sistematis yang dimiliki suatu negara di mana investasi dilakukan. Dan fungsi utama dari penilaian resiko negara ini adalah untuk mengantisipasi kemungkinan penolakan uang atau default atau penundaan dalam pembayaran knowledge sovereign borrowers, di mana penilaian resiko negara ini mengevaluasi ekonomi keuangan dan politik, faktor politik dan interaksi mereka dalam menentukan resiko terkait dengan negara tertentu. Yang terakhir pada minggu ke-10 yaitu membahas tentang Foreign Direct Investment atau FDI, di mana FDI ini merupakan elemen kunci dalam integrasi ekonomi internasional. FDI ini menciptakan hubungan yang langsung stabil dan tahan lama antar ekonomi. Nah, FDI ini juga miliki nilai yang dapat mendorong transfer teknologi dan pengetahuan antara negara-negara dan memungkinkan perekonomian tuan rumah untuk mempromosikan produk-produknya agar lebih luas di pasar internasional. Dan di samping itu, FDI ini juga merupakan sumber tambahan dana untuk investasi dan di bawah lingkungan kebijakan yang tepat dan dapat menjadi kendaraan penting untuk pembangunan. FDI ini juga didefinisikan sebagai investasi lintas batas oleh entitas penduduk dalam sektor satu ekonomi dengan tujuan mendapatkan keuntungan dalam lingkungan ekonomi negara lain. Dan keuntungan ini menunjukkan keberadaan hubungan jangka panjang antara investor dan perusahaan, serta tingkat sensitivitas dipengaruhi oleh investor langsung pada manajemen perusahaan. Demikian kesimpulan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tasya Febristisa Sabila dengan NIM 2019-10596. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan resume mengenai Managing Economic and Translation Exposure, Country Risk Analysis, dan Foreign Direct Investment. Nah, yang pertama, saya akan membahas mengenai Managing Economic and Translation Exposure. Nah, pada materi ini membahas dan menjelaskan bagaimana MNC dapat meng-hedge exposure ekonominya pada exposure ekonomi dan menjelaskan bagaimana MNC dapat meng-hedge exposure translasinya pada exposure translasi. Jadi exposure ekonomi ini adalah dampak dari fluktuasi nilai tukar terhadap future cash flow atau arus kas di masa mendatang. Nah, arus kas perusahaan dapat dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar secara tidak langsung dengan transaksi luar negeri. Suatu MNC dapat menentukan exposure dengan menilai sensitivitas dari arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan dengan menggunakan berbagai skenario nilai tukar. Nah, pada ekonomi exposure,
ini melihat pada variabel-variabel yang mempengaruhi arus kas masuk valuta lokal seperti penjualan lokal, ekspor yang didenominasi oleh falas dan lokal, serta bunga yang diterima dari investasi luar negeri. Lalu melihat pada variabel-variabel yang mempengaruhi nilai arus kas keluar valuta lokal, yakni bahan baku impor yang didenominasi oleh valuta lokal, bahan baku impor yang didenominasi oleh dalam falas, dan bunga yang terhutang dari dana luar negeri. Semua variabel ini perlu dilihat apakah terdapat kenaikan atau penurunan sebagai dampak dari apresiasi atau depresiasi valuta lokal terhadap variabel. Nah, barulah selanjutnya dapat mengurangi exposure perusahaan dengan cara merestrukturisasi operasinya untuk menyeimbangkan antara arus kas yang sensitif terhadap nilai tukar. Sedangkan exposure translasi terjadi ketika MNC merubah data keuangan setiap anak perusahaan di luar negeri ke mata uang domestik untuk konsolidasi laporan keuangan. Nah, tujuan dari translasi exposure adalah melakukan konsolidasi antara anak perusahaan di luar negeri dan induk perusahaan dalam mengatasi kinerja anak perusahaan tersebut. Laporan keuangan dalam mata uang asing yang telah ditranslasi akan dikonsolidasi sehingga laporan keuangan konsolidasi bisa dibuat. Proses exposure ini meliputi konversi mata uang hingga laporan keuangan luar negeri yang bisa dinyatakan dalam rupiah atau mata uang induk perusahaan. Nah, hal tersebut bisa berdampak pada nominal kekayaan bersih, laba bersih, dan lain-lain karena nominal yang ditunjukkan bergantung dari kekuatan kurs yang digunakan induk perusahaan. Misalnya, induk perusahaan menggunakan rupiah dan anak perusahaan menggunakan dolar. Semakin kuat rupiah, maka semakin rendah nilai dari anak perusahaan. Dan sebaliknya, bila rupiah melemah terhadap dolar, maka akan semakin tinggi nilai dari anak perusahaan yang bisa meningkatkan kekayaan induk perusahaan. Nah, untuk melindungi dari akibat apresiasi dan depresiasi nilai exposure translasi ini dapat digunakan kontrak forward atau future. Nah, kontrak translasi exposure ini tergantung pada porsi bisnis yang dilakukan oleh anak perusahaan di luar negeri, lokasi dari anak perusahaan di luar negeri, dan metode akuntansi yang digunakan. Kemudian selanjutnya mengenai country risk. Nah, country risk adalah ketidakpastian suatu kondisi yang tidak menguntungkan yang kemungkinan akan terjadi dari operasi di suatu negara, yang mencakup risiko politik, ekonomi, dan risiko sovereign. Contoh dari risiko negara atau country risk ini yaitu pembatasan pendapatan eksportir ke suatu negara, pemogokan buruh dermaga, kerusuhan etnis, pergantian pemerintahan yang menyebabkan ketidakstabilan politik, dan lain-lain. Nah, indikator suatu negara dikatakan berisiko secara ekonomi dapat diukur melalui yang pertama, rasio utang luar negeri suatu negara terhadap produk domestik bruto atau PDB. Yang kedua, rasio pembayaran utang terhadap ekspor atau DBS atau Debt Service Ratio atau DSR. Yang ketiga yakni rasio impor suatu negara terhadap cadangan devisa. Yang keempat ini terms of trade suatu negara. Lalu yang kelima ini defisit neraca berjalan suatu negara atau rasio defisit neraca berjalan terhadap PDB. Nah, kemudian terdapat risiko politik, di mana risiko ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah serta kewenangan politik yang ada pada suatu negara. Tujuan utama dari risiko politik ini adalah menghindari dan meramalkan kerugian yang berasal dari analis risiko politik ini. Kemudian indikator suatu negara dikatakan sebagai negara yang berisiko terhadap politik ini dapat diukur melalui yang pertama stabilitas politik. Misalnya, jumlah pemerintahan yang berbeda dalam kekuasaan waktu ke waktu. Kedua, kerusuhan etnis dan agama. Kerusuhan etnis dan agama ini termasuk seperti kekuatan dan organisasi kelompok yang radikal. Lalu yang ketiga, tingkat kekerasan dan pemberontakan bersenjata. Yang keempat, penegakan hak milik, dan yang kelima, luasnya xenofobia atau takut akan orang asing yang akibat dari nasionalisme yang ekstrim.
Nah, untuk mengetahui suatu negara tersebut memiliki sedikit risiko atau berisiko tinggi, maka memerlukan adanya peringkat risiko yang politik, yakni dengan cara menilai subkomponen. Setelah itu, melihat derajat risiko tersebut kepada skor yang berkomposisi. Misalkan risiko yang sangat tinggi yaitu 0 sampai 49,9%. Risiko tingginya 50% sampai 59,9%, risiko sedang 60% sampai 69,9%, risiko rendah 70% sampai 79,9%, dan risiko sangat rendah yaitu 80% sampai 100%. Dengan mengetahui risiko-risiko tersebut, maka dilakukanlah pengelolaan risiko negara, yakni penstrukturan investasi, mengandalkan pasokan atau teknologi yang khas, gunakan sumber daya lokal, tawar-menawar dengan pemerintah, menyewa perlindungan atau bodyguard, dan yang terakhir fokus pada jangka pendek yang mendorong front-loading cash flow atau mempercepat pemulangan kas. Nah, kemudian selain kita meng-hedge atau meminimalkan risiko, kita juga harus ada asuransi. Asuransi ini berupa proteksi atau kesulitan konversi dan tidak dapat ditransfernya valuta asing ke luar negeri. Proteksi perlindungan pengambil alihan dan perlindungan perang dan kekerasan politik. Lalu yang terakhir ada risiko sovereign atau sovereign credit risk. Ini berkaitan dengan risiko pemerintah pusat, termasuk di dalamnya ada bank sentral, yaitu merupakan kewajiban negara yang gagal dalam membayar kewajiban pembayaran pokok dan bunga yang telah jatuh tempo. Selanjutnya yang terakhir itu ada materi Foreign Direct Investment atau VDI. Nah, Foreign Direct Investment atau VDI ini adalah investasi asing langsung atau penanaman modal asing, di mana seorang investor pada lingkup perekonomian suatu negara menaruh minat pada bisnis di suatu negara. Nah, tujuan dilakukannya VDI ini adalah untuk mendapatkan lasting interest atau kepentingan abadi, di mana hubungan antar investor dan perusahaan terjadi secara jangka panjang, serta supaya dapat melihat pengaruh signifikan dari investor terhadap manajemen perusahaan. Nah, manfaat dari diadakannya foreign direct investment ini adalah kunci dari integrasi politik ekonomi internasional, karena investasi asing ini menciptakan hubungan yang stabil dan tahan lama terhadap dua lingkup perekonomian negara. Kemudian penanaman modal yang disebut dengan investasi global ini juga penting karena untuk transfer teknologi antar negara. Lalu yang ketiga, penanaman modal juga merupakan sesuatu hal yang penting karena memungkinkan perusahaan dalam negeri untuk mempromosikan produknya ke pasar internasional. Lalu dalam berinvestasi, apalagi berinvestasi di negara lain, memerlukan adanya diversifikasi. Nah, diversifikasi adalah sebuah strategi investasi dengan menempatkan dana dalam berbagai instrumen investasi dengan tingkat risiko dan potensi keuntungan yang berbeda. Atau strategi ini bisa disebut dengan alokasi aset. Alokasi aset ini mirip dengan penempatan dana di berbagai instrumen investasi, bukan fokus pada pilihan saham dan portofolio. Nah, apa sih manfaat dari diversifikasi atau alokasi aset ini? Nah, manfaatnya yaitu dapat meningkatkan volume penjualan. Dengan adanya diversifikasi, maka perusahaan punya kesempatan dalam meningkatkan volume penjualannya. Seperti misalnya saat menjual barang offline, maka kita juga bisa menjualnya dengan secara online atau membuka all shop sebagai usaha dalam memasarkan barang tersebut. Nah, dengan begitu, selama terjadinya krisis global, maka pasar kita tetap bisa berkembang dan penjualan pun masih meningkat. Kemudian, arus kas pada perusahaan menjadi semakin stabil. Nah, dengan diversifikasi, maka terdapat suatu produk yang mengalami penurunan, sedangkan produk lainnya, penjualannya itu meningkat. Maka keuntungan dari produk ini bisa menutup kerugian akibat penjualan produk yang rugi. Yang terakhir ada meminimalisir risiko. Nah, melakukan investasi untuk beberapa jenis usaha akan membuat risiko dari suatu usaha ini tidak bisa mempengaruhinya secara total, sebab akan diimbangi juga dengan adanya return dari usaha yang lain.
Ya baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau kesalahan dalam pemaparan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Faradifa Hamidah Mukti dengan NIM 2019-210627. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari bab 8, yaitu Managing Economic and Translation Exposure. Economic exposure adalah variasi dalam nilai ekonomi atau nilai pasar perusahaan akibat perubahan nilai tukar. Fluktuasi mata uang berdampak pada stabilitas keuangan dari perusahaan. Ketika sebuah perusahaan berinvestasi ataupun beroperasi di lebih dari satu negara, perubahan nilai tukar dapat mengekspos arus kas, lalu juga pendapatan dan keuntungan dari perusahaan. Exposure ekonomi dapat memiliki dampak yang besar pada nilai pasar perusahaan karena memiliki efek jangka panjang. Untuk memitigasinya, perusahaan dapat melakukan lindung nilai atau perusahaan mendiversifikasi sumber pasar untuk menghasilkan pendapatan dalam mata uang yang berbeda. Tujuan dari pengelolaan economic exposure yaitu untuk mengantisipasi dan mempengaruhi efek dari perubahan yang tidak diharapkan dari nilai tukar mata uang terhadap arus kas perusahaan di masa yang akan datang. Materi selanjutnya yaitu dari bab 9, Country Risk dan Political Risk. Country risk atau risiko negara adalah risiko yang timbul karena perubahan ekonomi atau politik suatu negara yang berdampak pada negara lain yang akan berhubungan dengan negara tersebut. Misalnya kekurangan cadangan devisa suatu negara itu akan menyebabkan keterlambatan pembayaran pinjaman kepada bank kreditur di negara lain. Analisis risiko dapat digunakan untuk memantau negara-negara di mana perusahaan multinasional itu melakukan bisnis ataupun beroperasi. Jika tingkat risiko negara dari suatu negara itu mulai meningkat, maka perusahaan multinasional dapat mempertimbangkan untuk menginvestasi anak perusahaan yang berlokasi di negara tersebut. Risiko politik itu sendiri merupakan kerugian yang diderita oleh suatu negara, industri, perusahaan, atau investor yang disebabkan karena terjadinya faktor risiko, seperti perubahan situasi politik dan keputusan strategis suatu negara yang terkait dengan beberapa faktor, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab terakhir yaitu bab 10 tentang Foreign Direct Investment. Foreign Direct Investment atau FDI adalah investasi asing langsung atau penanaman modal asing, di mana seorang investor itu pada lingkup perekonomian suatu negara menaruh minat pada bisnis di lingkungan perekonomian negara lain. Tujuan dilakukannya FDI ini tuh untuk mendapatkan lasting interest atau kepentingan pribadi, di mana hubungan antara investor asing dan perusahaan terjadi secara dengan jangka panjang, serta supaya dapat melihat pengaruh signifikan dari investor terhadap manajemen perusahaan. Manfaat dari FDI ini sendiri, yang pertama itu yaitu kunci dari integrasi ekonomi internasional, karena investasi asing menciptakan hubungan yang stabil dan juga tahan lama antara dua lingkup perekonomian dari negara. Lalu yang kedua, penanaman modal yang biasa disebut investasi global langsung juga merupakan saluran yang penting untuk transfer teknologi antar negara. Dan yang ketiga, penanaman modal asing juga memungkinkan perusahaan dalam negeri untuk mempromosikan produknya ke pasar internasional karena telah terbuka akses ke pasar asing. Perluasan perdagangan ini tuh bisa menjadi alat untuk membangun ekonomi dari suatu negara, seperti nilai masuk dan nilai keluar saham, serta aliran modal dan pendapatan dari negara mitra maupun industri. Hal itu berpotensi mengurangi angka pengangguran karena membuka banyak lapangan pekerjaan baru. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Perkenalkan, nama saya Farah Alia dengan NIM 2019-210703 dari Sarjana Manajemen dari kelas AA, Manajemen Keuangan Internasional. Di sini saya akan meresum materi minggu ke-8, ke-9, dan ke-10. Untuk materi ke-8 yaitu Managing Economic Translation. Apa sih Managing Economic Translation? Jadi managing translasi ekonomi dan juga exposure ekonomi. Exposure ekonomi yaitu menjelaskan bagaimana MNC itu dapat menghedge atau melindungi exposure ekonominya. Sedangkan translasi ekonomi adalah menjelaskan bagaimana MNC dapat melindungi exposure translasinya. Lalu economic exposure itu menunjukkan dampak yang ditimbulkan dari fluktuasi nilai tukar terhadap arus kas di masa yang datang. Sedangkan translation ekonomi yaitu exposure laporan keuangan konsolidasi dari suatu MNC terhadap fluktuasi nilai tukar yang disebut transaction exposure. Oke, selanjutnya saya akan meresum untuk materi yang ke-9 yaitu tentang country risk dan politik risk. Yang pertama yaitu country risk. Jadi country risk itu mencakup risiko politik dan ekonomi yang tidak menguntungkan dari operasi di suatu negara. Contoh country risk sendiri yaitu pembatasan pendapatan eksportir ke suatu negara dan juga pemogokan buruh, dermaga, dan juga kerusuhan etnis, pergantian pemerintahan yang menyebabkan ketidakstabilan politik. Country risk juga menyangkut sovereign risk. Sovereign risk berkaitan dengan kemampuan suatu negara yang membayar kewajiban bunga dan pokok pinjaman yang jatuh tempo. Lalu untuk indikator-indikator risiko keuangan yaitu yang pertama rasio utang luar negeri dari suatu negara terhadap produk domestik, yang kedua rasio pembayaran utang negara terhadap ekspor, yang ketiga rasio impor suatu negara terhadap cadangan devisa, dan yang keempat rasio harga ekspor terhadap impor, dan yang terakhir defisit neraca berjalan. Lalu untuk sovereign credit risk itu berkaitan dengan risiko pemerintahan pusat, termasuk di dalamnya yaitu ada bank sentral dan juga suatu gagal dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo. Lembaga-lembaga yang ada di sovereign credit risk yaitu yang pertama ada Fitch, Standard, dan Moody dan sebagainya. Lalu selanjutnya untuk materi minggu ke-10 yaitu tentang investasi asing langsung atau direct foreign investment. Jadi tujuan dari investasi asing langsung sendiri yaitu untuk meningkatkan profitabilitas dan meningkatkan kekayaan pemegang saham, baik dengan meningkatkan pendapatan atau mengurangi biaya. Untuk manfaat investasi langsung sendiri yaitu menarik sumber-sumber permintaan baru, terutama ketika potensi pertumbuhan perusahaan itu dibatasi. Yang kedua, untuk memasuki pasar yang menguntungkan. Yang ketiga, untuk memungkinkan perusahaan MNC untuk mengambil manfaat penuh dari skala ekonomi. Dan yang terakhir, memungkinkan MNC untuk memanfaatkan faktor-faktor produksi luar negeri. Yang kelima, sepenuhnya untuk memudahkan perusahaan MNC untuk menggunakan bahan baku dari luar negeri dan sebagainya. Lalu untuk manfaat diversifikasi internasional sendiri yaitu untuk memilih proyek-proyek asing yang tingkat kinerjanya itu tidak sangat berkorelasi dari waktu ke waktu. Mungkin sekian resum presentasi dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Farida Febrianti dengan NIM 2019-210731. Di sini saya akan menjelaskan tentang Managing Economic Exposure dan Translation Exposure. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tujuan dari penjelasan dari bab ini, yaitu yang pertama ada exposure ekonomi, yaitu menjelaskan bagaimana MNC dapat menghedge exposure ekonominya, dan kalau misalnya yang translasi ekonomi itu untuk menjelaskan bagaimana MNC dapat menghedging exposure translasinya.
Selanjutnya ada ekonomi exposure itu menunjukkan dampak yang ditimbulkan dan difluktuasi nilai tukar terhadap arus kas di masa yang akan datang. Dan perlu diingat bahwa arus kas perusahaan dapat dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar dengan cara secara tidak langsung dengan transaksi luar negeri. Dan dampak ekonomis dari nilai tukar pada perusahaan adalah untuk kompleks karena perubahan tersebut sering berhubungan dengan variabilitas pertumbuhan real, inflasi, suku bunga, tindakan pemerintahan, dan faktor-faktor yang lainnya. Dan perubahan ini jika material dapat mempengaruhi strategi pendanaan dan operasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menggunakan laporan laba rugi untuk menilai economic exposure, yaitu suatu MNC dapat menentukan exposure dengan menilai sensitivitas dari arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan dengan menggunakan berbagai skenario nilai tukar. Dan MNC selanjutnya dapat mengurangi exposure perusahaan dengan merestrukturisasi operasinya untuk menyimbangkan arus kasnya yang sensitif terhadap nilai tukar. Dan hal ini dapat dilakukan dengan bantuan kertas kerja komputer seperti program Excel. Selanjutnya, berbagai isu terkait restrukturisasi, yaitu yang pertama ada meningkatkan atau mengurangi penjualan di pasar yang baru atau yang ada saat ini. Dan yang kedua ada meningkatkan atau mengurangi ketergantungan pada pemasok. Yang ketiga ada pembangun atau menghapuskan fasilitas produksi di pasar. Dan yang keempat ada meningkatkan atau mengurangi besar utang dalam valutas asing. Selanjutnya yang terakhir ada translasi exposure, yaitu terjadi ketika suatu MNC itu merubah data keuangan setiap anak perusahaan di luar negeri ke mata uang domestik guna untuk konsolidasi laporan keuangan. Dan translasi exposure itu tidak memiliki dampak langsung, namun beberapa perusahaan memperhatikan karena dampak potensialnya itu pada lama konsolidasinya. Dan untuk melindungi nilai translational exposure dapat digunakan kontrak forward atau future. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab yang ke-10. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang country risk atau political risk. Selanjutnya, country risk itu atau political risk yaitu country risk mencakup risiko politik dan ekonomi yang tidak menguntungkan dari operasi di suatu negara. Contoh dari country risk itu adalah pembatasan pendapatan eksportir ke suatu negara, pemogokan buruh dermaga, dan kerusuhan etnis dan lain-lain. Dan country risk juga mencakup sovereign risk, yaitu yang berkaitan dengan kemampuan suatu negara untuk membayar kewajiban, bunga, dan pokok pinjaman yang jatuh tempo. Dan sovereign risk itu juga terkait dengan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang dalam valuta asing. Selanjutnya, faktor risiko keuangan yang pertama ada rasio utang luar negeri suatu negara terhadap produk domestik bruto. Lalu yang kedua ada rasio pembayaran utang negara terhadap ekspor. Yang ketiga ada rasio impor suatu negara terhadap cadangan devisa. Yang keempat ada terms of trade suatu negara. Yang kelima, yang terakhir ada defisit neraca berjalan di suatu negara atau rasio defisit secara berjalan terhadap PDB. Selanjutnya, faktor risiko politik. Yang pertama ada pengambilan atau nasionalisasi, yang kedua ada penyangkalan kontrak, yang ketiga ada pajak dan peraturan, yang keempat ada kontrol devisa, yang kelima ada korupsi dan efisiensi hukum, yang keenam ada kekerasan etnis atau kerusuhan politik dan terorisme. Selanjutnya ada pembatasan negara tuan rumah, dan yang terakhir ada krisis utang. Selanjutnya yang terakhir ada analisis risiko politik, yang tujuan utamanya yaitu untuk analisis risiko politik dan negara adalah untuk meramalkan kerugian yang berasal dari risiko ini. Yang pertama ada stabilitas politik, yaitu pemerintah atau jumlah pemerintah yang berbeda dalam kekuasaan dari waktu ke waktu. Yang kedua ada kerusuhan etnis dan agama, yaitu kekuatan dan organisasi kelompok radikal. Yang ketiga ada tingkat kekerasan dan pemberontakan bersenjata, jumlah demonstrasi. Yang keempat ada penegakan hak pemilik. Dan yang terakhir yang kelima ada luas
xenofobia, yaitu kehadiran nasionalisme ekstrim. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.